Hey, good morning my dear student. Welcome back to the SMP Budi Utomo channel. Selamat datang kembali di channel YouTube kita SMP Budi Utomo. Semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang solih-solihah. How are you feeling today? Maybe you are feeling unwell or feeling happy, feeling sad or confused, and anything of all, apapun itu yang kalian rasakan saat ini, semoga Allah segera memberi hal-hal yang baik dan Allah tetap melindungi kalian dalam keadaan apapun. Tetap semangat, tetap fokus mengikuti pembelajaran secara daring ini. Well, today Ustazah will discuss about chapter 3 entitled What an Amazing World. Jadi kita sudah sampai ke bab 3. Kira-kira ada apa aja nanti di bab 3 ini? Yuk, check this video. Okay, there are many things to explore in this world by reading magazine, encyclopedia, books, and articles. We can gain much knowledge about many aspects of the world around us. Jadi ada banyak hal yang bisa kita explore, yang bisa kita cari tahu di dunia ini. Yes or no? Ya. Kalian bisa biasanya kepo atau biasanya cari-cari tahu tentang ini, tentang itu. Semua itu banyak. Dengan cara entah membaca majalah, ensiklopedia, membaca buku, artikel, atau sekarang lebih canggihnya lagi bisa membaca di internet, searching di internet, seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai aspek di dunia. Nah, lalu apa kaitannya Ustazah dengan bab kita hari ini? Kira-kira apa ya? Well, what's on this chapter? Jadi ada apa dengan chapter kali ini? First is identify the structure and function of report text. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi struktur dan fungsi dari text report. Second is write or report text, menuliskan sebuah text report. And third is describe things generally, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu secara umum. Jadi bab kali ini, chapter kali ini tentang text report. Kenapa? Kenapa dikaitkan dengan aspek seluruh dunia? Karena text report memang biasanya membahas semua yang ada di dunia dan secara umum menyampaikannya. Yuk, langsung saja. Dari yang pertama, Ustazah akan membahas tentang definition of report text. Report text is actually a text that describes the way things are in general. It is usually referred to a result of systematic observation and analysis. Jadi, text report sesungguhnya adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang semua hal secara umum. Ingat ya, semua hal secara umum. Jadi bisa apapun, bebas, tetapi bisa juga dikonsumsi secara umum. Teks ini biasanya dirujuk dari sebuah hasil penelitian dan analisis yang sistematis. Nah, walaupun semua hal bisa dibahas, tetapi tidak asal-asalan membahas. Karena apa? Karena teks ini membahasnya juga berdasarkan hasil penelitian dan analisis. Jadi memang itu sudah benar-benar akurat, sudah benar-benar diteliti. And then is generic structure of report text. Oke, susunan structure dari text report itu ada apa ya? Oke, there are two generic structure of report text. First is general classification, second is description. Ya, cukup ada dua aja. Kemudian penjelasannya, stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Okay, and the description is describing the characteristic of the object, which will be discussed in detail, part by part, form, qualities, behavior, etc. Okay, lalu the explanation, di sini maksudnya adalah penjelasan dari generic structure tadi yang ada di awal. Dari yang pertama dulu,
adalah menyatakan klasifikasi atau gambaran umum tentang apa yang akan kita tuliskan. Seperti binatang, tempat umum, tumbuhan, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum. Jadi klasifikasi di sini adalah penggolongan. Kalian menggolongkan dulu apa yang mau kalian tuliskan. Misalkan itu termasuk penggolongan binatang. Oh iya, binatang kan ada banyak macam tuh, binatang darat, binatang laut. Terus misalkan lagi tumbuhan juga masih banyak lagi kan macam-macamnya. Maka dari itu tujuan dari klasifikasi ini, penggolongan ini agar jelas dia masuk ke klasifikasi yang mana. Setelah itu bisa kalian menuliskan hal-hal secara umum tentang mereka. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri dari objek yang akan dibahas secara detail. Dari bab per bab atau bagian per bagiannya, bentuknya, sikapnya, perilakunya, dan lain-lain ya. Jadi di paragraf pertama biasanya memang menyatakan klasifikasi ini. Kemudian yang paragraf kedua baru mendeskripsikan atau menggambarkan ciri-ciri objek yang akan dibahas. Paham ya? Selanjutnya yaitu language feature of report text, yaitu ciri bahasa dari text report apa. Oke. Bisa kalian lihat di sini sudah ada 3 kolom, berarti ciri bahasa dari text report ada 3. First is describing group or general aspect. Jadi menggambarkan sesuatu dalam sebuah grup secara umum ya. Yang perlu kalian garis bawahi memang secara umum. Ciri khas dari text report itu umum ya. Jadi luas, banyak, apapun bisa masuk, apapun bisa dituliskan. Yang second is using conditional connection. When, so, etc. Di sini maksudnya menggunakan kata hubung seperti when artinya adalah saat atau ketika, so sehingga, jadi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah using simple present tense, menggunakan tenses simple present. Tentunya kalian masih ingat rumusnya ya, memang seharusnya kalian hafal rumus dari masing-masing tenses. Simple present tense rumusnya yang simple saja, yaitu subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke, ini adalah ketiga ciri dari text report. And then is example of report text, yaitu contoh dari text report. Di sini Ustazah memberikan sebuah contoh, topiknya general explanation of bird. Berarti penjelasan secara umum tentang bird apa? Ya, bird adalah burung ya. Bisa kalian lihat di sini, kalian amati, ada 2 paragraf dari text report ini. Paragraf pertama ini termasuk ke dalam general classification ya, atau penggolongan secara umum. Kemudian di paragraf kedua yang memang agak panjang ini masuk ke dalam description atau deskripsi. Description tadi isinya ada banyak ya, entah itu ciri-cirinya, kemudian perilakunya, dan lain-lain. Intinya pendeskripsiannya lebih luas dan lebih jelas di sini tentunya. Oke. 2 paragraf ini sudah memberikan atau sudah memperlihatkan strukturnya terlihat sangat jelas ya. Oke, you can read the text atau you can observe the text. Jadi kalian bisa membaca teks ini, mengobservasi teks ini, bahwa dari teks ini a report give you information about something. Ya apa enggak? Jadi text report ini memang memberikan kalian sebuah informasi tentang sesuatu. Informasi apa Ustazah? Ya ini berarti informasi tentang burung. Kalau burung itu adalah binatang terbang yang sangat menarik. Mereka termasuk ke dalam vertebrata dan binatang berdarah dingin dan lain sebagainya. Nah, coba kita baca ya. Paragraf pertama adalah birds are interesting flying animals. They are vertebrates and warm-blooded animals. They belong to a vast class and they can be found all over the world. Jadi ini contoh general classification-nya atau contoh menggolongkan kalau ini termasuk penggolongan ke dalam binatang dan diperjelas dengan kategori burung atau binatang terbang. Paham ya? Kemudian deskripsinya ada sangat banyak sekali, terserah nanti deskripsinya tergantung penulis mau menuliskan apa dari jenis-jenis atau deskripsi
binatang tersebut. And now is difference between report and descriptive. Oke, mungkin kalian tadi di awal sekilas report kok menggambarkan, kok mendeskripsikan, hampir sama nggak ya dengan deskriptif? Kira-kira bedanya apa? Yuk kita cek. Di sini saya sudah membuatkan tabel perbedaannya antara report tag dan descriptive tag. Yang pertama, report the thing that will be discussed in general. Jadi melaporkan sesuatu yang memang dibahas secara umum. Contohnya anjing. Nah, anjing itu nanti secara umum bagaimana ya, yang dibahas apa aja. Itu kalau text report. Sedangkan kalau teks deskriptif adalah describe the object in particular and more specific. Mendeskripsikan objeknya itu lebih spesifik atau lebih khusus. Jadi tidak bisa dikatakan secara umum. Contohnya example is my dog. Nah, anjingku. Berarti memang dia secara khusus anjingnya itu milikku, khusus untuk aku. Nah, sedangkan kalau di text report tadi kan in general ya, ini berarti anjingnya ini anjing untuk umum atau dideskripsikannya memang secara umum. Kemudian perbedaan yang kedua adalah state the reality of object. Nah, menyatakan fakta-fakta dari objek tersebut ya, memang benar-benar mengandung konkret atau intinya hasil penelitian itu membuktikan kenyataannya faktanya seperti itu. Nah, kalau deskriptif itu identify the object, mengidentifikasi objeknya ya. Perbedaan yang ketiga adalah describe the detail, example kinds of dog, race, etc. Jadi kalau di text report itu mendeskripsikannya secara detail. Detail itu rinci ya, jadi benar-benar dibahas. Example contohnya adalah kind of dog. Nah, jenis-jenis dari anjingnya. Mungkin ada banyak jenis anjing. Kemudian race-nya itu adalah pertarungannya bagaimana, ras dari mana, suku maksudnya anjing itu dari ras mana dan lain sebagainya. Sedangkan di deskriptif adalah describing characteristic or physical appearance of object. Jadi mendeskripsikan ciri-ciri atau bentuk fisik dari objeknya tersebut. Example-nya how it looks like. Nah, contohnya adalah seperti apa kelihatannya. Entah itu dari berat badannya, ciri luarnya, warnanya, mungkin matanya, dan sebagainya, hidungnya, seperti itu ya. Jadi lebih apa yang bisa kita lihat itu bisa dideskripsikan ciri-cirinya. Dan yang terakhir perbedaannya adalah result of observation or analysis. Kalau text report itu memang hasil dari observasi atau analisis. Jadi benar-benar konkret, benar-benar nyata. Sedangkan deskriptif itu tells the factual condition of the object, menceritakan kondisi yang nyata dari objek tersebut. Itu ya bedanya. Kalau report itu lebih ke hasil observasi atau analisis, tapi kalau deskriptif itu lebih ke kondisi yang ada itu seperti apa, diceritakan apa adanya. Ya, itu ya perbedaan antara text report dan text deskriptif. Oke, kita sampai di tugas dari chapter ini, task of this chapter, yaitu open your book, break on English, page 128. Jadi ya Mas Oli, silakan dibuka buku kalian, buku Erlangga, break on English, halaman 128. Sudah ya, sudah dibuka. And then translate the text into Indonesia. Kemudian terjemahkanlah teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Submit your task via Google Form. Dan jangan lupa kirimkan tugas kalian melalui Google Form yang ada di deskripsi channel YouTube kita. Nanti juga Ustazah sudah melampirkan sebuah foto. Fotonya itu nanti ya memang berisi teks yang sama dengan yang ada di buku paket halaman 128 nanti. Nah, Mas Oli silahkan kalian kerjakan tugas tersebut, kalian cari tahu, kalian menerjemahkan step by step, word by word, jadi tahap demi tahap, kata demi kata. Tujuannya apa? Biar kalian benar-benar bisa memahami chapter kali ini, oke? Semoga penyampaian Ustazah kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga tetap dalam kebaikan, tetap dalam hidayah Allah dan diberikan
perlindungan yang sehat, kuat, barokah. Oke, thank you. See you in the next video. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.